Bismillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Di video kita kali ini kita akan melakukan proses integrasi antara project Laravel yang kita miliki dengan menggunakan yang namanya Mitrans. Di mana ketika kita menggunakan Mitrans, kita bisa melakukan proses pembayaran, kemudian kita bisa mendapatkan informasi dari pembayaran yang telah orang lain lakukan, dan bisa langsung masuk ke database kita tentang informasinya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak di video berikut ini. Baik, untuk mengikuti dari tutorial ini saya sudah menyiapkan sebuah project ya atau repository yang saya letakkan di GitHub yang saya miliki, di mana dia merupakan sebuah boilerplate di mana kita akan memulai project kita melakukan integrasi antara Laravel dengan Mitrans dengan menggunakan boilerplate ini. Sehingga teman-teman silahkan bisa arahkan browsernya ke link yang sudah saya siapkan di bagian deskripsi. Silahkan bisa di-clone. Dan untuk sekilas dari project ini saya menggunakan Laravelnya adalah Laravel versi 12. Dan untuk database-nya menggunakan MySQL ya. Kita akan mulai untuk proses cloning-nya terlebih dahulu teman-teman. Ini saya copy, kemudian kita akan menuju ke bagian terminal. Silahkan teman-teman bisa buka command prompt-nya atau kita buka terminal bersama-sama ya. Kita akan clone ke bagian directory dan terserah saja teman-teman mau letakkan di mana. Pastikan teman-teman sudah punya tentunya untuk PHP, kemudian untuk Composer dan sebagainya. Atau hal-hal yang terkait dengan ketika teman-teman akan menjalankan dari Laravel ya. Kita akan clone di sini saja. Oke, kemudian kita enter. Dia akan melakukan proses cloning dari project yang saya miliki. Berikutnya kita akan masuk ke bagian dalam dari Laravel Mitrans Boilerplate. Saya akan masuk di sini, Laravel Mitrans Boilerplate. Coba kita lihat isinya. Ya, di sini adalah isinya. Kemudian kita akan melakukan copy terlebih dahulu untuk file env.xml ini ke file .env, teman-teman. Karena di sini saya menggunakan Linux, saya akan masukkan perintahnya cp env example ke env ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan sistem operasi yang lain, kalau misalnya Windows harusnya adalah dengan menggunakan copy ya, bukan cp tetapi copy. Ini saya copy seperti ini. Kemudian berikutnya karena di sini kita menggunakan untuk project kita dan dia merupakan boilerplate ya, kita perlu melakukan proses instalasi beberapa library yang kita perlukan. Karena di sini kalau kita lihat di bagian reponya, dia belum mengikutkan untuk beberapa library-nya secara langsung ya. Jadi kita masukkan Composer, install. Ya, silahkan ditunggu dulu sampai proses melakukan instalasi beberapa library yang diperlukan dalam project ini selesai. Baik, proses melakukan proses install beberapa library sudah. Selanjutnya kita akan create yang namanya key terlebih dahulu ya. Kita masukkan php artisan key generate. Kita enter, ya sudah selesai sehingga prosesnya sudah selesai seperti ini. Sekarang kita coba buka terlebih dahulu untuk project kita ini dengan menggunakan Visual Studio Code ya. Tinggal kita masukkan code, kemudian diikuti dengan tanda titik, kemudian kita enter. Baik, untuk melakukan pengetesan, mari kita buka terminal terlebih dahulu. Terminal, new terminal, kemudian kita coba jalankan PHP Artisan Serve kita pertama kali. PHP Artisan Serve, kita enter. Sekarang coba kita cek, kita masuk di sini, kita masukkan localhost, port saya ternyata adalah 8001. Enter. Nah, di sini perlu kita lakukan untuk pengaturannya. Defaultnya di sini masih menggunakan SQLite sehingga kita sesuaikan dulu. Saya masuk ke bagian file.env saya. Nah, tentukan di sini dengan menggunakan MySQL. Menggunakan MySQL, kemudian yang berikutnya di sini DB host-nya, database-nya, username-nya, kemudian password-nya. Password-nya di sini saya menggunakan. Kemudian database-nya kita sesuaikan dulu. Kita akan buat database-nya, misalnya saya akan buat dengan Mitrans begitu ya. Saya akan buat database baru. Kita cek, kita buka untuk phpMyAdmin. Kita akan buat untuk database baru. Saya klik di bagian new. Database-nya adalah Mitrans. Kita klik create. Ya, sudah terbuat. Sekarang kita coba buka lagi. Kita coba refresh. Session doesn't exist. Berarti yang perlu kita lakukan adalah melakukan proses migrate, teman-teman. Ya, kita masuk ke sini lagi. Sekarang coba kita buka terminal baru saja. New terminal. Kita masukkan prosesnya php artisan migrate. Kemudian kita enter. Nanti dia akan sekalian memasukkan beberapa tabel yang sudah saya siapkan di bagian migration, teman-teman. Ada beberapa tabel yang kita buat di sini. Ada tabel products, tabel orders, kemudian order detail, kemudian payment table ya. Karena coba kita lihat untuk isinya. Kita masuk ke bagian Mitrans. Coba kita refresh. Di sini ada Mitrans, ada bagian produk
Ya, ini ada beberapa produk yang sudah saya siapkan untuk skemanya. Kemudian ada tabel payment, tabel order detail, kemudian tabel orders. Nah, berikutnya kita akan masukkan beberapa data di sana, teman-teman ya. Silahkan bisa teman-teman masukkan ke bagian terminal lagi. Kita masukkan perintahnya, PHP, artisan, DB, seeder. Di sini kita menggunakan kelasnya. Yang kita masukkan pertama kali di sini, coba kita lihat di bagian dalam dari seeder kita. Database, seeder. Kita masukkan yang pertama adalah produk seeder ya. Kita masukkan di sini produk seeder. P-nya besar, produk seeder. Enter. Sorry, bukan seeder ya. Seed, teman-teman. Enter. Ya, untuk yang pertama produk seeder sudah dimasukkan. Sekarang coba kita cek terlebih dahulu apakah sudah masuk untuk produknya. Ya, beberapa produk sudah masuk, misalnya kaos kaki anti gravitasi begitu ya. Sisir ajaib dan macam-macam. Ini cuma sampling saja. Ini adalah untuk data yang pertama di bagian tabel produk, teman-teman. Sekarang saya akan coba untuk memasukkan satu buah isian lagi ya untuk order dan juga order detail. Kita akan masukkan di sini dengan cara yang sama, tinggal kita panggil. Yang kedua yang kita masukkan sesuai dengan yang sudah saya siapkan di bagian seeder, namanya adalah order ya, order seeder. Kita masukkan di sini order seeder. Saya simpan dulu, biar ini saya jalankan. Oke, ada yang kurang, kita perlu masukkan yang pertama adalah untuk user. Ya, di sini ada user seeder. Kita ulangi lagi, user seeder, kita enter. Ya, yang pertama tadi yang kita masukkan namanya adalah product seeder, kemudian yang kedua adalah user seeder, kemudian kita masukkan yang ketiga, namanya adalah order seeder, teman-teman. Ya, kemudian kita enter. Nah, sekarang sudah masuk. Sekarang kalau misalnya kita lihat di bagian database kita, di bagian PHP MyAdmin, untuk user harusnya tadi sudah kita masukkan, namanya adalah Abdullah@gmail, kemudian yang berikutnya produknya sudah kita masukkan juga, beberapa produk, ada 10 produk, teman-teman. Kemudian ordernya kita masukkan satu saja. Dia akan berisikan untuk invoice number, kemudian harganya, serta statusnya. Mungkin teman-teman akan berbeda tergantung ketika proses memasukkan di bagian seeder ya. Kemudian yang berikutnya untuk order detail, ada 3 buah isian ya, atau 3 buah data. Baik, berikutnya setelah kita menyiapkan dari boilerplate yang sudah saya masukkan ke bagian repository, kita akan mengikuti petunjuk yang bisa kita lihat di 2 tempat, teman-teman. Yang pertama adalah di bagian dokumentasi yang ada di Mitrans, kemudian yang kedua kita bisa mengikuti best practice yang disarankan di GitHub atau di repository yang dimiliki oleh Mitrans juga ya, terutama tentang PHP-nya ya, jadi integrasi antara Mitrans dengan PHP. Yang pertama kita akan coba lihat terlebih dahulu untuk repository yang dimiliki oleh Mitrans di GitHub ya. Kita coba lihat untuk alamatnya ada di sini. Teman-teman bisa masukkan ke bagian GitHub Mitrans, kemudian di bagian mitrans.php silahkan bisa dilihat untuk repositorinya sudah saya siapkan di bagian deskripsi juga. Kemudian kalau misalnya kita scroll ke bagian bawah, yang pertama perlu kita lakukan adalah melakukan perintah compose require mitrans.php. Ini kita copy saja untuk perintahnya. Kemudian kita menuju ke bagian dalam dari project kita. Kita akan jalankan perintah untuk melakukan proses instalasi dari library yang dimiliki oleh Mitrans yang akan kita kaitkan dengan PHP. Kita Ctrl V di sini saja. Kemudian kita jalankan compose require mitrans.php ya. Jalankan di terminal masing-masing ketika kita sudah membuka untuk project kita di Visual Studio Code. Kemudian kita enter. Ya, sudah selesai untuk proses melakukan download ya. Kemudian langsung diinstal atau dikaitkan dengan project kita di Laravel. Sekarang coba kita lihat lagi. Yang kedua, karena di sini kita menggunakan Mitrans, maka kita setidaknya memerlukan key dan juga untuk client key serta client servernya ya, yang nanti akan kita gunakan sebagai informasi di project kita bahwa kita menggunakan akun yang dimiliki di bagian Mitrans. Nah, silakan teman-teman arahkan ke bagian Mitrans ya. Kemudian silakan teman-teman buat akun terlebih dahulu di sana ya. Silahkan buat akun, kemudian sampai ke bagian dalam dari alamat dashboard mitrans.com, silahkan bisa dibuka terlebih dahulu. Silahkan bisa buat akun, nanti akan ada proses di mana kita memerlukan yang namanya KTP, serta kita masukkan untuk data pribadi kita ya. Termasuk ada foto juga, jadi silahkan dipersiapkan untuk data-datanya. Sampai dengan teman-teman bisa masuk ke bagian dashboard yang dimiliki oleh Mitrans, di mana nanti kita akan masuk ke bagian menu.
Nah, di bagian menu nanti ada dashboard, kemudian transaction, balance, payment link, promo, invoice, account ya. Kita akan masuk ke bagian menu settings, kemudian masuk ke bagian access key ya. Di sana nanti bisa kita lihat bahwa kita bisa mendapatkan yang namanya merchant ID, client ID, serta server key ya. Pastikan teman-teman sudah sampai ke bagian di mana kita bisa mengetahui untuk client key kita apa, kemudian server key kita apa. Dan ini nanti yang akan kita gunakan di dalam proses pengembangan aplikasi Laravel kita. Kemudian jangan lupa karena kita masih dalam proses coba-coba, maka environment yang kita gunakan di sini adalah yang sandbox. Karena nanti akan ada pilihan ya di bagian atas ini. Kita akan gunakan yang production atau yang sandbox. Karena di sini kita masih dalam tahap coba-coba, maka yang kita pilih adalah yang di bagian sandbox. Kita klik begitu. Nanti pastikan untuk warnanya di sebelah kiri ini adalah warna kuning ya, karena kita masih dalam tahap coba-coba. Baik, berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan integrasi teman-teman. Dan silahkan dibuka di bagian dalam dari project Laravel kita di browser masing-masing. Di sini adalah tampilan awal yang kita miliki. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah mencoba melihat tampilan dari order kita. Di mana nanti di bagian order kita akan menampilkan untuk detail order yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian kita akan tampilkan di sana untuk tombol melakukan pembayaran. Dan nanti ketika dia akan melakukan proses pembayaran, dia akan klik di bagian tombol bayar tersebut. Nanti akan muncul pop-up yang dimana pop-up tersebut dimiliki oleh Mitrans. Dan nanti kita bisa melakukan pembayaran di sana, teman-teman. Nah, pertama kita akan coba lihat terlebih dahulu bahwa seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita sudah memasukkan beberapa data melalui seeder ya. Nah, sekarang coba kita lihat di bagian dalam dari PHP MyAdmin yang kita miliki. Kemudian masuk ke bagian orders ya. Di sana sudah ada satu buah data setidaknya ya. Di sana ada kolom yang namanya invoice number, teman-teman. Nah, di bagian boilerplate yang sudah saya siapkan, teman-teman, nanti kita akan menggunakan untuk invoice number ini sebagai sebuah parameter. Sehingga nanti ketika dibuka berdasarkan invoice number, nanti dia akan bisa mengeluarkan untuk detail dari order yang dilakukan. Termasuk siapa yang melakukan order. Ini saya akan copy untuk alamatnya. Silahkan bisa di-copy dulu. Kemudian berikutnya masuk ke bagian dalam dari Laravel yang kita miliki. Nah, pola yang akan kita gunakan supaya kita bisa melihat order dari seseorang berdasarkan invoice number adalah dengan kita berikan slash orders, kemudian diikuti dengan parameternya berupa invoice number. Ini saya enter. Nah, maka tampilannya adalah seperti ini ya. Ada invoice number, kemudian nama pelanggan, email pelanggan, total pembayaran, dan juga item ordernya. Kemudian di sebelah kanan ada tombol untuk bisa melakukan pembayaran. Dan tentu saja untuk invoice number-nya ini berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya ya. Termasuk di tempat saya mungkin akan berbeda dari teman-teman semuanya ya. Nah, pola yang ada di sini bisa kita lihat ketika kita masuk ke bagian resource, kemudian kita masuk ke roots, kemudian web ya. Kalau kita lihat di sana, polanya adalah orders ya, kemudian masuk ke bagian invoice number ya. Polanya adalah seperti ini. Sehingga kalau kita lihat di bagian browser tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan lakukan proses di mana ketika kita klik di bagian bayar sekarang ini, kalau sekarang belum ada apa-apa ya, kita klik seperti ini, maka dia akan tampil untuk pop-up-nya. Ya, sekarang kita akan masuk ke bagian script kita terlebih dahulu. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagian yang ada di bagian order controller. Coba kita buka, app, http, controller, kita masuk ke bagian order controller. Kemudian kita akan mengikuti panduan yang diberikan oleh Mitrans ya. Kita coba cek di sini. Yang dilakukan berikutnya adalah melakukan proses menambahkan beberapa hal ini ya. Kita masukkan server key, kemudian is production. Hal-hal ini yang akan kita masukkan ke bagian script kita. Baik, mari kita buka script kita lagi. Kemudian kita lihat di sana adalah hanya informasi tentang order ya. Kemudian di bagian bawah ini adalah hal yang digunakan untuk menampilkan dari bleed kita. Nah, teman-teman, idenya adalah seperti ini ya. Jadi, kalau misalnya kita akan melakukan proses membuat yang namanya SnapKey terlebih dahulu, ya. Di mana SnapKey ini adalah penghubung antara aplikasi kita dengan Mitrans, ya. Nah, untuk SnapKey, kita akan tambahkan kalau misalnya dia belum dibayar, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, di bagian database kita punya tabel namanya payment, ya. Ada tabel namanya payment. Ada tabel payment, kemudian tabel order, kemudian ada tabel order detail. Nah, order detail ini adalah
hal-hal yang dipilih ya, atau yang akan diorder. Sedangkan order ini adalah informasi yang digunakan untuk menandakan seseorang tersebut melakukan order apa saja ya. Kalau misalnya kita klik di sini, ada informasi tentang user ID-nya, kemudian invoice number-nya. Sedangkan di bagian order detail, dia akan menyambungkan antara order ID yang dimiliki oleh tabel order ini dengan produk-produk apa yang dipilih. Ya. Maka yang akan saya lakukan di sini adalah melakukan proses pengecekan apakah dia sudah melakukan pembayaran ataukah belum. Kalau misalnya dia belum melakukan pembayaran, baru kita mengeluarkan untuk yang namanya key yang nanti akan menghubungkan antara aplikasi kita dengan Mitrans ya. Kita masukkan payment, di mana payment kita akan ambil dari order, kemudian kita cek ke bagian payments, kemudian last. Nah, kalau kita lihat di bagian model kita, ya, kalau misalnya saya masuk ke bagian model, kemudian order, ya sudah kita hubungkan langsung ke bagian payments, ya. Di sini sudah langsung masuk ke bagian payment, sehingga sudah ada untuk relasinya adalah hash many seperti ini. Kemudian di sini kita akan masukkan lagi yang berikutnya, satu buah variabel namanya adalah snap token, teman-teman. Nah, snap token ini adalah hal yang kita akan simpan untuk menandakan bahwa kita punya token yang nanti akan kita sambungkan dengan Mitrans. Defaultnya saya masukkan kosong seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini kita tambahkan, sementara ini baru ada compact order saja. Kita masukkan di sini yang berikutnya adalah snap token. Berikutnya kita cek if payment adalah null, artinya belum ada pembayaran, maka kita perlu yang namanya snap token, teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian dalam dari dokumentasi dari Mitrans untuk mendapatkan yang namanya snap token. Kita scroll ke bagian bawah. Di sini yang perlu kita masukkan adalah ini ya, informasi, config, server key, kemudian is production, macam-macam ini. Ini kita copy saja semua. Kemudian kita masukkan ke bagian script kita. Berikutnya kita perlu menghilangkan untuk beberapa komen ya. Mungkin ini kita hilangkan saja. Juga kita hilangkan, kita hilangkan. Kemudian kita tinggal ganti untuk server key, is production-nya, ya. Untuk default-nya masih false, true, true. Ini kita biarkan sama saja. Tinggal kita masukkan untuk server key-nya. Nah, untuk server key kita isikan dari mana? Kita isikan dari Mitrans kita. Ya, di sini ada server key, ini kita copy saja, ya. Kemudian kita masukkan ke sana. Saya akan copy dulu, dan saya masukkan di sini. Oke, seperti ini ya, sesuai dengan yang ada di dokumentasi. Sekarang coba kita lihat lagi yang perlu kita lakukan. Kita scroll ke bagian bawah. Di sini kalau kita lihat, kita scroll ke bagian bawah, yang perlu kita gunakan lagi, misalnya saya akan cek di bagian 22A, snap ini. Saya akan klik, open in link in new tab. Kemudian kita coba cek. Setelah kita masukkan tadi, misalnya saya akan pilih yang di bagian atas. Coba kita back, kita pilih yang satunya ya, yang di bagian checkout proses ini. Ya, kita akan gunakan yang di sini, di mana nanti kita akan memasukkan untuk yang namanya transaction detail, ya. Di sini kita perlu order ID, gross amount, kemudian item detailnya. Kemudian kita bisa masukkan juga di bagian dalamnya, misalnya billing address dan semacamnya, ya. Kita akan buat yang simple saja. Nah, kalau misalnya kita sudah mempunyai beberapa variabel tadi, nanti kita akan masukkan ke bagian dalam dari proses mendapatkan yang namanya snap token, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama. Kita perlu yang namanya transaction detail. Ini saya copy dulu. Kemudian masuk ke bagian script kita. Kita akan masukkan di bagian bawahnya. Kita masukkan di sini. Kita perlu yang namanya order ID dan juga gross amount ya. Nah, kalau kita lihat dan sudah saya siapkan di bagian dalam dari boilerplate kita, coba kita lihat ke bagian resource ya, ke bagian views. Kemudian kita contek saja caranya ketika kita menampilkan untuk detailnya di bagian bleed kita. Use order, saya cek di bagian show bleed. Di sana ada informasi tentang yang namanya order ID dan juga gross amount ya. Coba kita cari di sini order ID, ada gross amount. Oke, di sini ada ya yang namanya gross amount. Kita tinggal masukkan yang berikutnya adalah order ID-nya. Coba kita cek atau kita coba keluarkan dulu ya untuk detailnya. Coba di sini saya masukkan print R, atau saya gunakan DD begini, order. Sekarang coba kita cek lagi di bagian browser kita untuk melihat detailnya. Coba saya refresh. Kita coba lihat di bagian atribut. Di sini ada user ID, ya, kemudian ada gross amount ya. Kita masukkan yang pertama. Di sini adalah ID-nya. Kita masukkan dari order ID. Dan di sini adalah dari
order, gross amount. Kita cek dulu gross amount ya. Baik, berikutnya kalau kita lihat di bagian dokumentasi yang kita perlukan selanjutnya adalah untuk item detail ya. Di mana item detail ini adalah pembayaran yang akan dilakukan. Atau kita masukkan yang berikutnya, misalnya kalau kita lihat di sini ada customer detail ya. Kita masukkan juga untuk customer detailnya. Saya Ctrl C saja, dan kita masuk ke script kita akan tambahkan di sini ya customer detail. Coba kita lihat di bagian DD kita lagi. Sepertinya belum ada di sini. Kalau kita lihat di bagian bleed kita untuk customer ID-nya, coba kita cari. Nah, di sini ya ada username, nama pelanggan, email pelanggan, ini kita akan masukkan. Kemudian last name mungkin kita tidak perlu ya, atau phone kita tidak perlu juga. Kita masukkan di sini. Yang pertama adalah untuk first name-nya. First name-nya kita bisa masukkan order, kemudian user, name. Kemudian untuk di bagian last name ini kita tidak gunakan. Kemudian untuk email, order, user, email. Ya, kemudian berikutnya untuk phone-nya kita tidak gunakan misalnya. Kemudian untuk billing address, tidak perlu, ini juga tidak perlu ya, kita hilangkan. Sehingga untuk customer detail seperti ini saja. Kemudian lanjut berikutnya kita memerlukan untuk detailnya ya, detail pembayarannya di sini, transaction detailnya, ya, item detailnya kita masukkan. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian bleed kita, untuk detail, ya kita scroll ke bagian bawah. Ini ada detail, product name, kemudian quantity, detail price ya. Kita akan masukkan dari sini saja, kita contek ya, order detail, order detail. Ini saya copy saja. Ya, kemudian kita akan masukkan ke bagian order control di sini. Kita akan masukkan satu buah variabel, misalnya item details. Kemudian tadi kita copy. Kan ini ya. Dari sini, ini kita blok dulu. Saya copy dari sini, tapi bukan menggunakan order detail ini, atau kita gunakan cara kita sendiri saja ya. Saya blok dulu. Kita lakukan perulangan for each. Kita ambil dari order detail. Order. Kalau kita lihat di bagian show bleed, di sini adalah order detail. Order details as detail. Order detail as detail. Ya, kemudian kita masukkan di bagian bawahnya item detail, item details. Isinya adalah dari ID, dari yang namanya detail, isinya dari product ID, dan kita buat lagi 3 lagi, 1, 2, 3 ya. Dan yang kedua ini adalah yang namanya price. Price kita gunakan dari detail price, kemudian yang berikutnya kita gunakan quantity, kemudian yang berikutnya di sini adalah name, nama produknya, masukkan dari detail product name, ya di sini ya, seperti di sini ada detail product name, bukan detail product name. Ya, sekarang coba kita cek terlebih dahulu. Kita akan masukkan. Kalau kita lihat di bagian contohnya, di sini kita masukkan dia ke bagian yang namanya transaction. Ini saya copy saja. Kemudian kita masukkan di sini. Enable payment saya akan hilangkan. Transaction detail, customer detail, kemudian item detail. Coba di sini kita cek dulu apakah datanya sudah masuk ataukah belum. Saya print R misalnya. Transaction. Ya, sekarang coba kita cek dulu hasilnya. Coba kita refresh. Nah, kita cek scroll ke bagian atas, DD-nya masih, saya hilangkan dulu. Kita coba refresh di sini, kita mendapatkan yang namanya transaction detail, order ID, gross amount. Oke, kemudian customer detailnya, first name Abdullah, last name kosong, email, phone ya. Kemudian item detailnya ada ID 10, price, quantity, name, ada, kemudian ID, price, kemudian berikutnya adalah quantity. Oke, sudah masuk ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kalau misalnya kita akan menggunakan dari data-data kita tersebut untuk mendapatkan yang namanya snapkey, teman-teman. Kita coba lihat untuk dokumentasinya. Yang perlu kita lakukan di sini adalah menggunakan dari variabel transaction ini untuk memanggil snap get snap token ya. Coba kita copy saja ini. Oke, saya Ctrl C, kemudian kita akan masukkan ke script kita di bagian bawah. Ulangi dulu, copy, masukkan di sini,
Kita hilangkan, coba kita masukkan di bagian ini. Karena dia langsung memanggil untuk snap-nya, berarti kita perlu menambahkan sesuai yang kita lakukan di bagian atas ya. Di bagian atas ketika kita memanggil config, di mana config-nya ini sebenarnya adalah milik dari Mitrans, kita masukkan slash Mitrans ya, atau backslash Mitrans ini, dan config. Nah, begitu juga di bagian bawah ini, kita masukkan dengan backslash dulu, kemudian Mitrans, snap, kemudian get snap, kita mengambil dari transaction. Seperti ini, sekarang coba kita jalankan dulu. Pastikan kita sudah sampai kepada proses mendapatkan yang namanya snap token, teman-teman. Coba sekarang saya refresh. Snap tokennya di sini ada informasinya access denied due to unauthorized transaction. Please check ya. Saya akan cek dulu untuk key saya. Silahkan dipastikan untuk bagian key-nya sudah benar. Ya, saya sudah memperbaiki untuk key saya di bagian script. Coba saya refresh lagi. Nah, sudah seperti ini ya. Pastikan kita sudah mendapatkan yang namanya snap token seperti ini, teman-teman. Dan snap token ini kalau misalnya kita refresh, dia akan berubah. Ya, dia tidak akan berubah ya. Dan ini untuk detailnya belum tersimpan di bagian Mitrans kita. Ini hanyalah di lokal kita saja ya. Dan dia sudah unik ya. Tidak akan sama antara satu snap token dengan snap token yang lainnya. Kalau misalnya kita refresh seperti ini. Sebenarnya untuk snap token ini kalau misalnya kita tidak simpan, sebenarnya tidak menjadi masalah teman-teman. Tapi mungkin ada baiknya kita simpan, barangkali nanti kita bisa gunakan untuk profiling dari siapa saja yang melakukan order di produk yang kita miliki ya. Nah, saya akan menambahkan satu buah kolom di bagian tabel payment di sini. Di bagian tabel payment sementara ini belum ada kolom yang namanya snap token ya. Kita akan tambahkan di sana. Kita akan masuk ke bagian project kita di VS Code. Saya akan membuka untuk terminal saya. Saya akan masukkan di sini untuk proses membuat kolom baru. Nama kolomnya nanti kita akan berikan nama misalnya adalah snap token. Kita masukkan perintahnya. Kita masukkan perintahnya php artisan make migration. Kemudian kita tambahkan kolom baru snap minus token to payment table. Kemudian kita tentukan untuk tabelnya. Tabel adalah payments. Kita enter. Yang menambahkan satu buah file baru. Coba kita klik. Ctrl klik. Jadi di sini sekarang kalau kita akan lihat di sini di bagian function kita tambahkan satu buah kolom ya. Tambahkan di sini dengan tabel string. Kolomnya kita tentukan. Kolomnya kita berikan nama snap underscore token. Kemudian kita berikan dia nullable, boleh diisi kosong. Kemudian kita masukkan dia after status ya. Oke, berikutnya kita masukkan ke bagian down. Tambahkan di sini dengan proses down ya. Tabel, drop, kolom, masukkan snap token. Ya, nanti dia akan dimasukkan di bagian tabel payment kita dan nanti akan dimasukkan setelah status ya. Setelah status di sini. Sekarang kalau kita sudah masukkan, coba kita buka terminal kita lagi. Kemudian kita jalankan untuk masukkan grid ya. PHP, artisan, grid. Kemudian kita enter. Nanti harusnya akan ada satu buah kolom baru di bagian tabel payment. Dan posisinya di sebelah setelah dari status ini ya. Jadi kita sudah menambahkan ya untuk kolom di bagian skema kita ya. Tapi kita lupa untuk menambahkan di bagian model kita supaya dia bisa menerima untuk kolom baru tadi, namanya adalah snap token. Sekarang kita buka di bagian model, kemudian di bagian payment. Nah, di bagian payment ini sementara baru ada labelnya, kemudian order ID, amount, status. Kita tambahkan satu lagi yang namanya snap token. Oke, berikutnya kita masukkan, oke, komanya kurang. Ya, kemudian kita masuk ke bagian order controller. Nah, di bagian order controller ini, kalau misalnya proses untuk snap tokennya ini berhasil ya, kita akan menambahkan di bagian tabel payment, sehingga di bagian tabel payment nanti akan ada tambahan satu buah baris, di mana barisnya tersebut akan menyimpan informasi tentang order ID, ya, kemudian untuk amount-nya, kemudian untuk statusnya, kemudian kita masukkan untuk snap tokennya, ya. Kita akan masukkan di bagian bawahnya, misalnya saya akan tambahkan di sini. Saya akan panggil untuk model payment. Ya, pastikan di bagian atas sudah ditambahkan untuk app model payment. Dan di bagian model payment saya akan masukkan dengan update or create. Ya. Kemudian kita masukkan dua buah isian, dua buah array. Yang pertama kita akan gunakan
berdasarkan informasinya yang pertama ini saya masukkan di bagian bawahnya. Kita cek berdasarkan order ID, kemudian order ID berdasarkan order ID, sehingga dia tidak akan bertambah ya kalau misalnya untuk order ID-nya sama. Sorry, bukan order ID seperti ini, order ID. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita akan masukkan beberapa hal. Yang pertama adalah amount. Amount-nya adalah dari order. Kemudian di sini adalah total amount ya. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya gross amount. Gross amount. Kemudian yang berikutnya adalah status. Kita berikan status default yang pertama ketika kita masukkan ke bagian payment adalah pending. Artinya belum terbayar ya. Kemudian berikutnya snap token. Snap token. Isinya adalah dari snap token. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita jalankan lagi. Coba kita refresh. Snap tokennya sudah tersimpan 984. Dan kalau kita cek di bagian database kita, nanti harusnya akan ada tambahan satu buah row di bagian payment. Dan akan menyimpan juga untuk informasi snap token. Nah, seperti ini ya. Order ID, amount, status, kemudian snap tokennya sudah kita masukkan. Baik, berikutnya kita akan menyiapkan teman-teman untuk di bagian bleed kita. Karena kalau kita lihat ketika kita melakukan proses klik ya, dia belum melakukan apa-apa ya sekarang. Nah, sekarang kita akan lakukan proses penambahan ya, sesuai dengan contoh yang diberikan di bagian Mitrans. Kalau kita scroll ke bagian bawah ada isiannya initialize snap.js ya. Masuk ke bagian dokumentasi dari Mitrans yang ada di GitHub ya. Kemudian silahkan scroll cari untuk initialize snap.js when customer klik buy button. Ini saya akan copy di sini. Saya akan copy. Ya, saya Ctrl C, saya copy di sini. Kemudian kita akan masukkan ke bagian bleed kita. Dicari untuk di bagian resource, kemudian views, order, show bleed. Kita masukkan di bagian bawah di sini. Kita akan tambahkan dan kita akan letakkan dia sesuai dengan contoh di sini adalah sebelum tag body ya. Sebelum tag body di sini. Kita akan masukkan, kita akan copy dulu, kita akan masukkan di sini. Ya, kemudian kita masukkan untuk client key kita di sini, sesuai dengan yang kita miliki. Di bagian Mitrans kita cek di bagian Mitrans kita ya, kemudian kita masuk ke bagian client key, ini kita copy saja. Kemudian kita masukkan ke bagian dalam dari sini, data client key. Ya, dimasukkan di sini di bagian client key-nya. Kemudian setelah kita masukkan di sana, kita perlu yang namanya snap token di sini. Snap pay, snap token. Kalau kita lihat di sini kita sudah menyiapkan ya untuk snap tokennya. Sekarang tinggal di sini kita masukkan untuk snap tokennya. Kita tinggal panggil di sini dengan snap token. Ya, kemudian di bagian ini bisa kita hilangkan. Sementara kita hilangkan dulu untuk on success, kemudian on pending. Nah, seperti ini ya, biar lebih simpel teman-teman. Ya, seperti ini. Sekarang coba kita cek dulu di bagian proses kita. Kita buka browser kita lagi. Coba kita cek, sekarang coba kita refresh. Ya, sekarang coba kita klik di bagian bayar sekarang. Belum muncul berarti belum ada hal yang kurang ya. Coba kita Ctrl U. Kita pastikan untuk client key sudah kita masukkan. Kemudian snap key-nya ada yang kurang. Untuk snap key-nya kelihatannya belum masuk. Snap pay. Nah, snap pay-nya belum masuk ya. Sekarang kalau kita lihat di sini untuk snap token, coba di sini saya hilangkan dulu. Kita cek di sini snap tokennya sudah masuk ataukah belum ya. Saya masukkan di sini snap token. Coba kita refresh dulu. Ups, ini bukan 0 ya. Ini kita kasih empty saja teman-teman ya. Atau kita tambahkan saja ya di sini ya. Payment 0 or payment status tidak sama dengan paid ya. Artinya dia belum terbayarkan. Maka kita siapkan untuk token kita. Dan coba kita refresh lagi. Ya, tokennya ini. Sekarang kalau misalnya kita klik di bagian bayar sekarang, kita cek di sini snap tokennya sudah masuk ataukah belum. Snap pay, client key, ya belum masuk. Kelihatannya karena di sini kita menggunakan untuk tombolnya tidak sesuai ya. Kalau kita lihat di sini dia menggunakan yang namanya, sebentar, di sini ada pay button. Kalau kita lihat di bagian atas untuk tombol kita, button class di sini untuk kelasnya harusnya kita tambahkan yang namanya pay button ya untuk ID-nya. Ya, ini kita masukkan, tambahkan di sini ID pay button. Pay minus button. Oke ya, seperti ini pay minus button. Sekarang coba kita refresh lagi.
Kita coba klik di bagian bayar sekarang. Nah, seperti ini ya. Dia akan tampil untuk form di mana kita bisa memilih pembayaran yang akan kita lakukan ya. Entah kita menggunakan GoPay atau virtual account dan semacamnya. Ya, sudah muncul, saya juga akan meneruskan di sini. Kalau misalnya dia sudah dalam proses, dalam posisi sudah terbayar ya, maka kita tidak akan tampilkan untuk tombolnya ini, teman-teman. Sehingga sekarang kita sesuaikan, sekalian saja di sini di bagian red column ini. Kita akan melakukan pengecekan, dengan menggunakan if order, status, dia tidak dalam posisi paid ya, posisi paid dan ada isiannya, NIZ, snap token, maka kita tampilkan ya. Tapi kalau misalnya dia kosong, tentu saja tidak kita tampilkan. Masukkan di bagian bawahnya, and if, ya, kemudian kita masukkan di bagian bawahnya, kalau misalnya dia sudah diklik, nanti kita akan lakukan proses simulasi, teman-teman, ya. On sukses, kalau misalnya dia sukses, kita akan redirect dia, ya. Sebelumnya kita akan siapkan di sini untuk di bagian routing kita tambahkan satu buah routing, route, get, misalnya nanti kita akan siapkan payment, sukses ya. Ini hanya coba-coba saja, silahkan nanti bisa teman-teman kembangkan ya. Yang penting sekarang teman-teman tahu bagaimana polanya. Function, kita keluarkan untuk informasinya misalnya. Echo, sukses pembayaran. Silakan tunggu proses aktivasi misalnya. Proses aktivasi. Ya. Nah, sekarang kita akan masukkan ini untuk routingnya di bagian show.blade kita. Kalau misalnya dia sukses ya. Kalau misalnya dia sukses, kita akan redirect. Sini kita bisa masukkan window.location.href dan kita panggil dengan URL payment success. Ya, seperti ini ya. Sekarang kita coba cek. Nanti kita akan lakukan proses simulasi. Ini coba saya refresh. Ini saya hilangkan sekalian saja ya untuk ICO-nya. Coba kita refresh. Kita klik di bagian bayar sekarang. Saya akan klik di bagian QRIS misalnya. Nah, dia akan melakukan penampilan dari QRIS-nya. Ini coba kita akan lakukan simulasi, teman-teman. Ini saya copy image address, ya. Kemudian kita masuk ke bagian simulator, ya. Link menuju ke bagian simulator sudah saya siapkan di bagian deskripsi. Ini saya paste di sini. Ya, kemudian kita klik di bagian scan QR. Kemudian kita akan pilih proses pembayarannya ya. Misalnya saya akan bayar dengan Shopee Pay misalnya. Kemudian kita klik di bagian Pay. Sudah berhasil. Sekarang kalau kita lihat di sini, kita klik di bagian cek status. Sudah terbayarkan. Tunggu 3 second. Oke, kalau misalnya oke, dia akan terredirect. Ya, seperti ini ya. Sukses pembayaran, silahkan tunggu proses aktivasi. Dan ini kalau misalnya kita lihat di bagian dashboard Mitrans ya, datanya sudah masuk teman-teman ya. Di bagian transaction, ya di bagian transaction kalau kita klik di sini, nanti dia akan menampilkan untuk informasi detail pembayaran yang yang sudah kita lakukan tadi ya. Customer detailnya, Abdullah ya, kemudian produk detailnya. Di sini juga sudah masuk ya, ada topi penangkal pikiran negatif. Tapi ada satu hal teman-teman, di sini ada order ID dan order ID-nya ini 1 ya. Padahal sebelumnya kalau kita lihat di bagian parameter untuk order ID-nya ini rencananya yang kita masukkan adalah untuk invoice number ya. Invoice number-nya ini ya, bukan ID-nya. Berarti kita perlu sesuaikan terlebih dahulu di bagian order controller di sini. Kalau kita lihat dia memanggil dari order ID. Ya, harusnya dia adalah dari invoice number. Ya, kita ganti di sini invoice number ya. Karena tadi kita sudah terlanjur membayarkan, kita perlu menyiapkan untuk data dummy lagi ya. Nah, untuk data dummy kita buka lagi saja untuk terminal kita. Kemudian kita panggil lagi ya untuk yang namanya seeder ya. PHP artisan db seed, kemudian kelasnya kita ambil untuk yang database seeder yang bagian order seeder. Ups, sorry. Bagian bawah ya. Order seeder. Kemudian kita enter. Sudah masuk. Sekarang coba kita cek di sini. Bagian order. Kita masukkan yang di bagian bawahnya. Saya copy. Sekarang kita masukkan lagi di proses sebelumnya. Ya, sekarang kita enter. Nah, sekarang saya akan klik di bagian bayar sekarang. Kita pilih QRIS lagi. Kita copy untuk URL-nya, copy image address. Sekarang saya akan masukkan ke bagian simulator.
simulate another QRIS, saya scan QR, sudah terbayar. Kalau sekarang kita coba cek di sini, kita cek status, harusnya akan menampilkan bahwa kita sudah melakukan pembayaran tadi. Belum ya, coba kita cek di sini. Oh, kita belum klik di bagian Pay. Sekarang saya ganti ke GoPay. Ya, sekarang coba kita cek lagi, cek status, payment successfully. Tunggu 2 detik ya, dia akan ke redirect, sukses pembayaran, silakan tunggu proses aktivasi. Nah, sekarang kita cek di bagian Mitrans kita, coba kita refresh lagi di bagian transaction. Harusnya ya, nanti untuk ID-nya bukan lagi ID seperti ini, tetapi invoice number-nya ya, sesuai dengan yang sudah kita siapkan tadi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ketika kita menjalankan proses meminta snap ya, atau menjalankan beberapa proses yang terkait dengan Mitrans, kita memasukkan yang namanya key ya. Saya masukkan di bagian key-nya di sini, misalnya di bagian order controller, kemudian di bagian show.bleed ini kita juga memasukkan key-nya. Dan ini berulang teman-teman. Sehingga akan lebih mudah kalau misalnya kita mempunyai sebuah tempat tersendiri dan nanti kita bisa merujuk untuk file-file yang kita simpan di bagian hal tersebut ya. Sehingga key-nya akan tersimpan di satu tempat. Sehingga tidak akan salah nanti harusnya untuk data yang kita masukkan. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah config sendiri saja dan kita akan berikan di bagian folder config. Kita akan tambahkan satu buah file, misalnya kita berikan nama mitrans.php. Ya, kemudian di sini kita masukkan untuk isiannya, kita berikan return. Kita masukkan beberapa hal. Yang pertama adalah merchant ID, di mana nanti untuk datanya kita masukkan ke bagian ENV teman-teman, ya di bagian ENV. Sehingga di bagian ini akan kita rujuk untuk namanya, misalnya merchant ID-nya, tetapi untuk isiannya kita akan masukkan ke bagian ENV. Misalnya di sini saya masukkan mitrans merchant ID, kemudian yang berikutnya kita masukkan client key, ENV, mitrans, client key, kemudian lagi server key, ENV, mitrans, server key, kemudian is production ya, is production, ENV, mitrans, is production, tapi kita berikan untuk defaultnya production, defaultnya kita berikan false, kemudian kita buat satu lagi is 3ds ya, 3ds. Kita masukkan juga is 3ds, defaultnya di sini adalah true ya. Berikutnya kita sesuaikan di bagian order controller kita ini, bukan lagi langsung mengambil seperti ini, tapi kita ambil dari config kita ya, config dari mitrans. Yang pertama adalah server key. Server key di sini kita gunakan untuk yang ini ya, server key. Kita masukkan server key. Ini juga, ini kita ambil dari config, masukkan dari mitrans, is production. Di sini is production kita tulis dengan is production, kemudian is sanitize. Kita masukkan ataukah tidak, defaultnya karena dia sudah otomatis ya. Ini kita hilangkan saja, tidak masalah. Dan di sini is 3ds, kita masukkan config dari mitrans. Di sini namanya adalah is 3ds. Is 3ds. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya di bagian show.bleed, ini kita sesuaikan sekalian saja. Di bagian client key, kita gantikan dari config mitrans client key. Sudah seperti ini. Kemudian kita sesuaikan juga teman-teman di bagian ENV kita ya, di mana di bagian ENV kita akan gunakan hal-hal yang kita siapkan tadi di bagian config kita ya, misalnya merchant ID, ini saya copy, kita masukkan di bagian bawahnya, merchant ID, kita masukkan nanti. Kemudian yang berikutnya kita perlu untuk yang namanya client key, kemudian di sini ada yang namanya mitrans server key. Kemudian yang berikutnya di sini kita butuh is production false. Ini kalau misalnya mau kita masukkan bisa. Defaultnya kita masukkan false. Kemudian yang berikutnya adalah mit is 3ds ya. Kita masukkan yang di bagian bawahnya. Kita masukkan true ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di bagian merchant ID, client ID, kemudian server key berdasarkan yang kita miliki di bagian dashboard mitrans kita. Ya, kemudian kita masuk ke bagian settings, masuk ke bagian access key ya.
Silahkan masukkan saja di sana untuk data-datanya ya, dari merchant ID, client ID di sana. Saya sudah memasukkan di bagian ENV saya. Sekarang kita akan coba jalankan lagi ya. Kita pastikan bahwa proses kita mengatur konfigurasinya sudah sesuai. Saya siapkan untuk seedernya lagi. Kita masukkan di bagian database kita, harusnya akan ada satu buah isian lagi di sini. Saya copy, kemudian kita cek ya di bagian browser kita. Saya masukkan invoice-nya, kita enter. Kalau misalnya sekarang saya klik, oke, berarti ada yang kurang teman-teman ya. Coba kita cek dulu, inspect, coba kita ulangi lagi ya. Coba kita refresh, kelihatannya tadi karena key saya belum benar. Saya klik di bagian bayar sekarang, nah harusnya seperti ini ya, sesuai dengan yang kita miliki sebelumnya tadi ya, sebelum kita lakukan pengaturan di bagian config kita. Langkah berikutnya teman-teman, kita akan menyiapkan yang namanya callback. Nah, apa itu callback? Callback adalah sebuah proses di mana nanti ketika kita sudah melakukan pembayaran, tadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa kita sudah melakukan pembayaran, kemudian ada proses redirect ya. Tetapi dia hanya tersimpan di lokal kita saja, dan juga tersimpan di bagian dalam dari Mitrans. Nah, kadang kita membutuhkan sebuah proses di mana ketika proses pembayaran itu sudah selesai, kita perlu menerima informasinya terlebih dahulu ya. Kita perlu memastikan bahwa memang benar uangnya sudah masuk. Dan ketika uangnya sudah masuk, yang mengetahui adalah dari Mitrans. Dan Mitrans kita perlukan informasi apakah uangnya sudah masuk ataukah belum. Ketika uangnya sudah masuk, kita butuh yang namanya callback, teman-teman. Di mana callback-nya akan dikirimkan dari Mitrans, akan dikirimkan ke server kita. Sehingga di sini kita akan memerlukan sebuah proses di mana kita akan membuat sebuah controller, di mana controllernya akan menerima callback yang dikirimkan dari Mitrans. Dan kalau di Mitrans, ini namanya adalah notification, teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat di bagian dokumentasi yang ada di Mitrans. Ya, kita cek di sini, kita coba cari, kita Ctrl F, namanya adalah notification handler. Ya, di sini ada notification handler. Nah, di sini ya, ada handle HTTP notification ya, di 2.3 ya, di 2.3 handle HTTP notification. Baik, kita akan melanjutkan untuk membuat callback, di mana kita akan membuat yang pertama adalah untuk controller, teman-teman. Ya, kita akan buka untuk terminal kita, kemudian kita akan jalankan perintah membuat controller. Misalnya, controller yang akan kita buat di sini namanya adalah payment controller. Saya tuliskan PHP artisan make controller, namanya adalah payment controller. Ya, kemudian kita enter, coba kita klik terlebih dahulu, kita coba lihat untuk isinya. Kita akan membuat satu buah fungsi, di mana fungsinya kita akan berikan nama dengan handle callback ya misalnya. Akan masukkan di sini public function handle callback. Misalnya di sini kita akan menggunakan di bagian dalam dari parameternya supaya kita bisa menerima untuk request ya. Request. Nah, pertama kita akan menggunakan konfigurasi yang kita miliki terlebih dahulu sesuai dengan contoh yang ada di bagian dokumentasi. Coba kita cek, kita akan panggil untuk yang namanya notif transaction status ini. Ya, kemudian kita memerlukan tentunya harusnya ya yang namanya server key, kemudian informasi misalnya adalah is production ya. Kita akan tambahkan terlebih dahulu. Kita masukkan di sini yang pertama adalah kita ambil dari Mitrans, kemudian config. Yang pertama adalah server key. Kita akan ambil dari config yang kita sudah buat sebelumnya dari Mitrans server key. Kemudian kita buat satu lagi. Di sini adalah untuk is production. Di sini dari is production. Ya, kemudian berikutnya kita akan panggil di sini untuk melakukan pengecekan adakah notifikasi yang dikirimkan ataukah tidak ya. Saya copy, saya masukkan di bagian bawahnya notification. Oke ya. Transaction. Kita akan masukkan di sini untuk beberapa data yang kita perlukan ya, misalnya tentang order ID ya. Dapatkan order ID. Saya masukkan di sini order ID. Ya, saya masukkan di sini untuk order ID-nya, di mana order ID ini kita dapatkan dari request ataupun method ya yang dikirimkan ya. Nah, di sini kita lihat di bagian Mitrans dashboard-nya ada di sini adalah order ID ya. Nah, order ID-nya ini ya yang akan kita gunakan ya. Saya masukkan di sini dari notif
Ya, parameter yang dikirimkan dari Mitrans namanya adalah order ID, ya. Sedangkan order ID ini kalau kita simpan di bagian database kita namanya adalah invoice number, ya. Tapi sementara kita masukkan seperti ini terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya kita akan cek ya untuk data order kita. Data order kita akan dapatkan dari order, model order, kemudian kita where, kita ambil dari invoice number, di mana invoice number-nya kita dapatkan yang dikirimkan oleh Mitrans adalah order ID. Ya, kita akan ambil untuk datanya, ambil dengan first, ini adalah order. Ya, order ID. Nah, kemudian kalau misalnya kita temukan untuk order ID-nya, kita cek di sini dulu if hanya tidak ada datanya ya. Tidak ada untuk order ID, ordernya tidak ada, maka kita keluarkan misalnya kita return saja dan response JSON error misalnya order not found. Ya, kemudian kita berikan di bagian belakangnya 404 misalnya. Ya. Itu kalau misalnya untuk data ID-nya tidak ada. Nah, kemudian di bagian bawahnya baru kita kopikan dari yang kita dapatkan di bagian dokumentasi di sini. Ada transaction capture ya, kemudian hal-hal semacam ini kita copy saja. Kita Ctrl C ya. Kemudian kita masuk ke script kita lagi, masukkan di sini saja. Ya, seperti ini. Nah, tapi di sini saya akan tambahkan satu buah hal ya, karena kalau kita lihat di bagian API kita di sini ada statusnya adalah settlement ya. Kita akan tambahkan satu lagi, ini adalah capture, misalnya di bagian bawah ini saya tambahkan satu, else, if, transaction, sama dengan settlement, ya, baru kemudian kita lakukan di bagian bawahnya, ya. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan hal yang sederhana saja, di mana nanti kalau misalnya ada notifikasi yang dikirimkan dari Mitrans, kita akan melakukan proses penyimpanan di bagian database kita, teman-teman. Ya, saya akan tambahkan di bagian bawahnya satu buah metode baru. Misalnya saya akan tambahkan di sini protected saja, supaya yang bisa melakukan akses adalah untuk kelas yang sama. Protected function update order status, di mana ini saya akan dapatkan dari model order, kemudian dari order, saya masukkan string statusnya, dan kita ambilkan dari notification. Nah, di sini saya ambil yang sederhana saja, misalnya kalau ordernya ini ada, maka saya akan melakukan proses update status, sehingga nanti yang terupdate tidak cuma di tabel payment saja, tetapi juga tersimpan di tabel order ya. Karena di tabel order, kalau kita lihat di sini, kita juga mempunyai informasi tentang status pembayarannya ya. Misalnya di sini saya di bagian tabel order, ya di sini ada status. Di bagian tabel payment juga ada hal yang sama ya, di sini ada status juga. Sehingga nanti kita akan simpan di dua tempat ya, di tabel order juga di tabel payment. Saya akan masukkan status, oke sebentar, ini kita masukkan seperti ini saja. Order, status, kita isikan dengan status. Kemudian selain di bagian order, kita juga akan update di bagian tabel payment. Kita ambil dari payment, kita lakukan update, or create, kemudian kita isikan. Yang pertama adalah dari order ID, order ID-nya dari order ID, sedangkan yang akan kita update di sini adalah amount-nya. Amount-nya adalah dari notification, notif, gross amount, kemudian kita set yang berikutnya untuk status. Statusnya kita buat status, kemudian kita masukkan untuk bagian payment date ya. Ini ada payment date, kita masukkan payment date ya. Sedangkan untuk bagian payment date ini saya akan isikan kalau misalnya statusnya sudah berubah daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya defaultnya di sini statusnya adalah pending. Tetapi nanti kalau misalnya statusnya berubah ke paid ataupun ke settlement, kita akan isikan ya. Maka di sini saya akan masukkan misalnya dengan in array, kemudian isian dari status, pastikan dia adalah salah satu dari isian dari paid ataupun settlement ya. Kemudian kalau misalnya dia diisikan hal tersebut ya, saya akan masukkan dengan isian datanya dengan 0. Seperti ini ya, sebentar. Kelihatannya ada yang kurang. Status, kita tambahkan 0. Kalau misalnya tidak ada, nah seperti ini ya.
Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk routingnya teman-teman, sehingga nanti bisa kita panggil untuk fungsi yang baru saja kita buat ini. Kita akan tambahkan satu buah routing, karena nanti dia akan diakses dari Mitrans, dan untuk di bagian dalam dari Mitrans metodenya adalah POST ya. Maka kita akan gunakan di sini adalah POST, kemudian kita masukkan untuk polanya. Polanya adalah payment callback ya. Kemudian kita masukkan dari payment controller. Pastikan di bagian atas sudah ditambahkan payment controller, kemudian class, kemudian di sini yang kita panggil, fungsi yang kita buat baru saja, namanya adalah handle callback ya. Handle callback. Sekarang saja kita berikan name di bagian belakangnya, supaya nanti kalau misalnya kita gunakan yang berikutnya, kita tinggal panggil untuk name-nya saja, payment callback. Ya, sekarang kita gunakan teman-teman untuk yang di bagian payment controller ini, sehingga nanti tinggal kita panggil sesuai dengan yang kita miliki di bagian atas ya. Ini misalnya dia capture, fraud, dan sebagainya. Ini saya akan masukkan saja. Hilangkan, saya masukkan di bagian atas, saya akan panggil this, update, dari yang pertama adalah order, kemudian di sini saya ganti menjadi paid notif capture ya. Saya gunakan satu saja. Dan di sini saja, kemudian yang di bagian atas ini saya hilangkan saja teman-teman. Ya, saya akan gunakan yang accept saja ya. Saya hilangkan di bagian bawahnya. Kemudian yang di bagian cancel, atau kita coba dulu saja untuk yang di bagian capture dan di bagian settlement teman-teman. Copy saja di bagian ini, akan di sini. Ini saya ganti ke bagian settlement adalah paid. Kalau misalnya kita tambahkan juga boleh ya, misalnya di bagian deny ini harusnya adalah fail ya. Ini saya copy saja. Deny, ini order, ini adalah failed. Kemudian misalnya di sini untuk yang cancel, ini saya hilangkan saja. Kita ganti misalnya cancel, kita berikan canceled gitu ya. Canceled. Oke, seperti ini saja kita buat yang ringkas ya. Nah, kemudian karena kita akan menggunakan hal ini, maka yang perlu kita masukkan adalah untuk alamatnya ya, di mana alamatnya perlu untuk alamat publik, karena nanti ketika dari Mitrans akan memanggil dari routing kita ini, dia akan memanggil untuk alamat publik kita. Sedangkan yang kita miliki adalah untuk alamat localhost saja, teman-teman. Nah, langkah berikutnya kita akan memasukkan untuk URL yang kita miliki sebagai sebuah callback. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa kita memerlukan untuk alamatnya tersebut secara publik, teman-teman. Artinya kita harus membuat dari localhost yang kita miliki sebelumnya, dia menjadi publik sehingga bisa diakses oleh Mitrans. Dan di sini salah satu solusi yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan yang namanya ngrok, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pernah mencoba ngrok ya, silahkan bisa langsung dibuka saja, kemudian dijalankan ya. Kalau misalnya belum, kita perlu melakukan proses instalasi dari ngrok terlebih dahulu, karena di sini saya sudah pernah menggunakan ngrok ya. Teman-teman bisa login ke ngrok.com ya, di sini alamatnya ngrok.com. Silahkan saja dibuka di bagian ngrok.com, kemudian silahkan bisa login ya. Nantinya akan ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan ya. Misalnya saya menggunakan macOS ataupun Windows ataupun Linux. Tetapi di sini karena saya menggunakan Linux Mint ya, maka saya akan pilih di bagian Linux. Kemudian proses di bagian awal ini kita jalankan ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows, silahkan disesuaikan. Kemudian berikutnya kita jalankan untuk menambahkan ini. Ini saya copy saja ya untuk ngrok out. Kita buka terminal kita masukkan di sini. Ya, sudah ditambahkan untuk tokennya. Kemudian berikutnya kita menambahkan untuk proses membuat dari localhost yang kita miliki ini supaya bisa diakses secara publik. Ini saya copy, kemudian kita masukkan ke bagian dalamnya. Dan jangan lupa sesuaikan dengan port yang teman-teman miliki ya ketika kita membuka dari Laravel kita. Nah, port saya di sini adalah 8001 begitu ya. Sehingga bukan 8080, sehingga saya sesuaikan di sini bukan 8080 tapi 8001. Ya, enter. Nanti dari sini kita akan mendapatkan untuk informasi yang namanya ngrok kita ya. Sepertinya ada kendala, coba kita cek dulu. Coba saya ulangi lagi ya, karena tadi saya punya ngrok yang
juga sedang jalan ya, sehingga dua buah Nzrock langsung berjalan bersamaan tidak bisa untuk yang versi gratis. Mungkin kalau yang versi berbayar tidak masalah. Saya ulangi lagi, 8001, saya enter, kita cek. Nah, ini adalah alamat yang akan kita masukkan ya. Sekarang misalnya saya akan copy begini, saya Ctrl C, dan coba kita buka di bagian browser kita, saya enter, nanti harusnya akan menampilkan informasi dari Laravel kita ya. Ini saya klik di bagian visit site. Nah, dia akan menampilkan dari Laravel kita. Dan ini adalah sama dengan ketika kita membukanya di lokal kita ya. Misalnya di sini saya akan membuka untuk ordernya ini. Ya, saya masukkan ke bagian dalam dari alamat yang kita dapatkan dari Nzrock, maka harusnya datanya adalah sama ya. Nah, ini adalah data yang sama yang kita dapatkan. Nah, tetapi teman-teman ada satu hal yang perlu kita sesuaikan ketika kita menggunakan dari Nzrock ini terkait dengan callback yang nanti akan kita dapatkan dari Mitrans. Nah, di sini kita perlu untuk melakukan enable alamat yang sudah kita siapkan tadi. Di mana alamatnya? Kalau kita lihat di bagian payment controller, kalau kita cek di bagian routing, kita menggunakan callback ini ya. Ini typo teman-teman ya. Ini adalah, sebentar. Ini di sini adalah callback, bukan CA titik koma back ya, callback. Nah, saya akan membuat pengaturan sehingga kalau misalnya ini kita akses, kita tidak akan terkena CSRF ya, pengecekan CSRF. Kita akan masukkan, kita cari yang namanya verify CSRF. Nah, di sini ya, verify CSRF. Kita akan masukkan ke bagian accept ini, pola yang akan kita gunakan supaya dia tidak terkena pengecekan dari CSRF ini. Polanya apa? Polanya adalah sesuai dengan yang kita miliki di sini, payment callback ya. Saya masukkan di bagian dalamnya, payment callback. Ya, kita Ctrl S. Sekarang kita akan masukkan untuk alamat yang sudah kita siapkan tadi, ya, sesuai dengan yang kita miliki ini. Kita copy untuk alamatnya yang di bagian Nzrock ya. Kemudian kita masukkan ke bagian dalam dari Mitrans. Kita masukkan kemana? Kita masukkan ke bagian settings, kemudian ke bagian payment. Kemudian nanti kita lihat ada notification URL, kita klik. Kalau misalnya sudah ada di sini contohnya tempat saya remove dulu. Ini kita masukkan di sini. Ya, kemudian kita masukkan dengan payment callback. Ya, kemudian kita save. Nah, seperti ini dulu. Nanti dia akan melakukan proses pengecekan notifikasinya. Sehingga kalau misalnya dia jalan ya, harusnya untuk status-status ini akan menjadi paid, teman-teman. Ya, misalnya saya cek di bagian payment ini sebelumnya adalah pending semua. Saya coba refresh, kita tunggu dulu saja sampai dengan dia berganti ya atau menjalankan prosesnya. Dan kita juga bisa melakukan pengecekan hal yang dia lakukan ya. Kita bisa klik di bagian view notification ini. Sudah ada informasinya. Ini yang sebelumnya, kita tunggu dulu. Atau sekarang kita coba buat order baru saja ya. Saya akan masuk ke bagian script saya, kita akan buka terminal baru, kita akan melakukan proses seeder lagi teman-teman ya. Saya akan masukkan ke bagian atas, ke bagian order seeder. Saya masukkan perintahnya seperti ini, PHP artisan DB seed class order seeder, saya enter. Order seeder has been run successfully. Sekarang kalau misalnya kita coba cek di bagian database kita, harusnya akan ada satu buah order baru yang masuk ya. Sekarang coba kita cek di sini di bagian order. Coba kita refresh. Kita masuk ke bagian ini. Saya copy saja. Kemudian saya akan masukkan di sini. NV, saya enter. Harusnya dia akan menampilkan untuk orderan baru yang baru saja kita masukkan melalui seeder. Saya klik di bagian bayar sekarang. Dan saya akan klik di bagian QRIS. Kita copy nanti untuk gambar dari QRIS-nya. Saya klik kanan, kemudian copy image address. Kemudian saya masukkan ke bagian simulate another QRIS. Saya paste di sini. Kemudian saya klik di bagian scan QRIS. Saya pilih pembayarannya, misalnya saya pilih OVO. Ya. Kemudian saya klik di bagian pay. Kemudian kalau misalnya kita cek di bagian data kita, saya klik di bagian cek status, sudah terbayar. Ini harusnya nanti akan ke redirect ke halaman yang lain karena prosesnya sudah sesuai. Ya, sukses pembayaran, silakan tunggu proses aktivasi. Sekarang coba kita cek di bagian Mitrans kita. Saya akan cek di bagian transaction. Order ID di sini RTSX sesuai dengan yang kita masukkan baru saja RTSX untuk bagian invoice-nya. Sekarang coba kita cek di bagian setting, kemudian payment. Kita cek di bagian
notification URL, kemudian view notification history. Nah, di sini ya sudah masuk RTSX yang baru saja kita masukkan tadi. Sekarang dia akan mencoba untuk melakukan proses callback ya. Dan nanti harusnya akan ada statusnya komplit ya. Coba kita refresh dulu. Kita klik di bagian detail. Ada tulisannya internal server error ya. Coba kita cek dulu. Atau ini sebenarnya kita bisa coba jalankan juga sesuai dengan yang kita masukkan ya. Misalnya ini saya copy, Ctrl C. Kemudian saya akan membuka di sini, misalnya saya akan buka untuk Postman kita. Misalnya di sini kita akan buka untuk Postman kita, kemudian kita akan jalankan prosesnya, cek dulu untuk alamat URL-nya, payment, notification URL, ini saya copy, kemudian saya masukkan ke bagian dalam dari metode post di sini, dan saya masuk ke bagian body, pilih di bagian row, kita copy dari yang kita miliki di sini, view notification history. Kita coba klik di sini, kita cek dulu, kita klik di bagian detail, saya akan copy, saya Ctrl C, dan saya masuk ke bagian Postman saya, seperti ini, kemudian kita coba jalankan, klik di bagian send, ada tulisan internal server error ya, coba kita klik di bagian preview, di sini ada call to undefined method controller panel handle callback, coba kita cek ya, ternyata di bagian script kita ada kendala di sini, handle callback, oh, D-nya double teman-teman. Ya, handle callback. Kita cek di bagian web.php, handle callback. Oke ya, sudah. Sekarang coba kita jalankan lagi. Kita klik di bagian send. Tidak ada pesan errornya. Sekarang kalau kita cek di bagian database kita, database, saya klik di bagian browse, yang atas sudah P teman-teman. Nah, sekarang saya akan buat satu lagi untuk mencoba ya, untuk proses ketika kita melakukan order, kemudian kita akan lunaskan seperti yang sebelumnya. Ya. Kita akan masuk ke bagian script kita, kemudian kita akan jalankan lagi untuk membuat seeder ya, supaya dia memasukkan data baru. Ini saya masukkan order seeder, oke sudah masuk. Sekarang kalau kita cek di sini untuk invoice number-nya, saya copy, kemudian kita buka lagi, back. Nah, di sini saya masukkan untuk EBBX. Oke, saya klik di bagian bayar sekarang, saya pilih QRIS. Kita akan copy untuk alamat dari QRIS-nya, copy image address, kita lakukan simulasi, kita paste di sini, kita klik di bagian scan QR, pilih yang bagian GoPay, ya sudah selesai. Sekarang coba kita cek di bagian notification, kita akan cek di bagian billing, coba kita masuk dulu di sini, bagian transaction, di sini adalah EBBX ya harusnya, ya EBBX sudah sesuai. Sekarang kalau kita cek di bagian payment, setting, payment, notification URL, kemudian view notification history. Sekarang kalau kita cek di sini, sudah komplit teman-teman ya. Kalau kita cek di sini, pembayaran sudah sukses ya. Ada warnanya hijau seperti ini, berarti dia sudah sukses. Sekarang kalau misalnya kita cek di bagian database kita tidak melakukan apapun tadi, kita tidak lakukan proses dengan menggunakan Postman. Dari yang sebelumnya pending seperti ini, kalau misalnya sekarang coba kita refresh ya di bagian EBBX ini, kalau sekarang kita refresh, sekarang dia sudah otomatis paid teman-teman ya. Ini di tabel order ya. Begitu juga nanti kalau kita cek di bagian tabel payment ya, untuk EBBX ini, dia sudah paid seperti ini juga. Dan untuk payment date-nya sudah sesuai dengan waktu di mana dia melakukan pembayaran. Dan itu dia pembahasan kita tentang bagaimana kita melakukan integrasi antara Laravel dengan Mitrans. Kalau teman-teman merasa bahwa video ini ada manfaatnya, silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.